Pernah kepikiran nggak sih kalau di dalam Alkitab itu ada dua gambaran tentang Kristus yang sepertinya kontras banget? Di satu sisi, dia adalah anak domba yang lembut. Tapi di sisi lain, dia adalah singa yang perkasa. Nah, apa artinya kedua sisi ini buat kita hari ini? Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, jadi begini alur kita hari ini. Kita akan mulai dengan mengenali tantangan yang seringkali nggak kelihatan. Lalu kita akan lihat potret Kristus sebagai anak domba, lalu sebagai singa yang menaklukkan. Setelah itu kita akan coba gabungkan keduanya untuk menemukan kunci kemenangan. Dan terakhir, gimana caranya kita menerapkan ini secara praktis. Mari kita mulai dari fondasinya ya. Sebuah janji yang sangat mendasar dalam kitab suci. Janji ini punya kekuatan yang luar biasa. Tapi di baliknya ada juga semacam peringatan. Ini dia janji utamanya. Gereja yang dibangun di atas Kristus itu pasti menang, dan alam maut gak akan bisa menguasainya. Kedengarannya hebat ya? Tapi, apa sih sebenarnya alam maut yang dimaksud di sini? Menurut sumber yang kita telaah, pintu-pintu alam maut ini bukan cuma istilah puitis. Ini beneran representasi dari otoritas kuasa kegelapan yang secara aktif terus-menerus menyerang dan mencoba melemahkan kita sebagai orang percaya. Nah, ini dia yang menarik. Gimana bentuk gerbang-gerbang ini di zaman sekarang? Ternyata, wujudnya adalah hal-hal yang sangat kita kenali. Ego, perselisihan, gosip, kesombongan, bahkan hal-hal duniawi. Inilah wajah modern dari pintu-pintu alam maut yang selalu berusaha merusak. Sekarang, yuk kita lihat potret Kristus yang pertama. Gambaran yang mungkin paling akrab buat kita semua yang kita temukan di kitab-kitab Injil. Ya, di dalam Injil, kita lihat Kristus yang penuh kasih, lembut, baik hati, dan luar biasa sabar. Dia adalah sosok yang tersentuh melihat penderitaan orang lain. Inilah potret yang kita kenal sebagai anak domba Allah. Tapi, kalau kita lompat ke kitab terakhir di Alkitab, yaitu kitab Wahyu, kita bakal ketemu potret yang beda banget. Bukan lagi lembut, tapi penuh kuasa dan dahsyat. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, anak domba yang menderita. Di sisi lain, singa dari suku Yehuda. Kelembutan berhadapan dengan kedahsyatan. Kasih karunia dihadapkan dengan mata yang menyala-nyala seperti api. Gimana mungkin ini adalah dua potret dari pribadi yang sama? Kristus dalam kitab Wahyu ini jauh dari gambaran sosok yang kecil atau diam. Dia digambarkan sebagai pribadi yang berani, dahsyat, dan hidup. Begitu dahsyatnya, sampai-sampai Yohanes, waktu melihat dia dalam penglihatan ini, langsung tersungkur seperti orang mati. Luar biasa. Jadi pertanyaannya sekarang, mana yang benar? Dia itu anak domba atau singa? Gimana cara kita memahami dua gambaran yang sepertinya bertolak belakang ini? Nah, jawabannya ada di sini. Ternyata kedua potret ini sama-sama benar dan sama-sama kita butuhkan. Justru, Kristus yang perkasa dalam kitab Wahyu, inilah yang menjadi kunci untuk bisa mengalahkan pintu-pintu alam maut tadi. Dan ini poin utamanya. Untuk melawan kuasa kegelapan, kita nggak bisa cuma mengandalkan gambaran anak domba yang lembut. Kita perlu terhubung dengan Kristus sebagai singa yang dahsyat. Kelembutannya itu untuk merawat kita, tapi aumannya itu untuk mengalahkan musuh. Dan ini dasar otoritasnya. Dia sendiri yang bilang kalau dia itu yang hidup, yang sudah mengalahkan maut, dan sekarang dia yang memegang semua kunci atas maut dan kerajaan maut. Artinya apa? Dia punya kuasa mutlak atas semua kekuatan yang menyerang kita. Oke, ini teologi yang sangat kuat. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita membawa ini ke dalam praktik sehari-hari? Gimana caranya kita bisa mendapatkan kemenangan yang sudah dia sediakan ini? Disinilah ada sebuah pencerahan yang penting banget. Kemenangan yang dijanjikan di Matius 16 ayat 18 itu ternyata terhubung langsung dengan apa yang Yesus katakan persis setelahnya. Ini bukan dua ide yang terpisah, ini satu paket. Tepat setelah menjanjikan kemenangan, Kristus langsung memberikan peta jalannya. 3 langkah, sangkal ego, pikul salib, dan buang hayat jiwa. Maksudnya hayat jiwa ini adalah kehidupan yang pusatnya cuma diri sendiri, kenikmatan pribadi, ambisi pribadi, keinginan pribadi. Inilah jalannya untuk mengalami kuasanya sebagai sang singa. Ini peringatan kerasnya. Ketika kita mencoba berjuang dengan kekuatan kita sendiri, mengandalkan ego kita sebenarnya sedang bilang kalau kita nggak butuh kuasa sang singa. Dengan begitu, kita malah membuka pintu, mengundang kuasa kegelapan untuk masuk dan merusak. Jadi, kesimpulannya kuat banget.
Untuk menghadapi kegelapan di sekitar kita, kita butuh lebih dari sekedar gambaran Kristus yang lembut. Kita perlu sebuah perjumpaan yang baru dengan Dia sebagai singa yang dahsyat dan berkuasa, pribadi yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Saat Anda menghadapi tantangan, entah itu ego, perselisihan, atau tekanan dari dunia, siapakah Kristus yang Anda panggil? Apakah Dia hanya anak domba yang menghibur? Atau juga singa Yehuda yang bisa memberikan Anda kemenangan? Jawabannya mungkin bisa mengubah segalanya.